Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan yang Nabi perintahkan tapi Nabi tidak mengerjakannya? Ini pertanyaan menguji nampaknya. Nah, taib kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, adakah amalan yang Nabi perintahkan tapi Nabi tidak mengerjakannya? Ada. Misalnya, kalian nanti setelah aku meninggal melihat perselisihan yang banyak. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin? Tidak. Dah, satu. Tambah lagi? Tambah lagi? Masih banyak. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berjihad fisabilillah, jihadul bahr. Di antara hadisnya, awwalu jaishin yaghzul bahra yughfaru lahum. Tentara Islam yang pertama berjihad melalui lautan, Allah ampuni. Nabi pernah berjihad melewati laut? Tidak, alhamdulillah. Tambah lagi? Masih banyak. Sudah cukup itu dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi melarang kita untuk puasa wisal, padahal beliau puasanya wisal. Jelas? Banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, apa maksud pertanyaan ini? Jangan-jangan tujuannya tidak semua yang diperintahkan Nabi harus kita ikuti. Kalau itu tujuannya, saya jawab. Memang ada sebagian yang punya pandangan seperti itu. Saya tak mengikuti Nabi kecuali yang ada kaitannya dengan hukum legal formal, aturan-aturan hukum, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Yang tidak itu, seperti Nabi misalnya berpakaian suka warna putih, atau Nabi misalnya berjenggot, saya tidak ikuti itu. Saya katakan, pertama, yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan yang harus antum ikuti hanya sebagian, tidak semuanya. Siapa? Nabi yang mengatakan? Tidak. Hanya sebagian orang memakai kalimat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Nah, kalimat Rasul kan utusan. Utusan berarti ada yang disampaikan dari Allah. Yang didatangkan dari Allah hanya hukum-hukum. Antum keliru. Yang datang dari Allah kepada Nabi bukan hanya sekedar hukum, ada anjuran, teladan dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini biasanya orang menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung multi interpretasi, multi tafsir, lalu dia diambil salah satu dari tafsir yang interpretasi tadi tanpa dalil. Kalau saya sederhana menjawab, antum nak masuk surga? Mau masuk surga? Serius? Mau terakhir atau pertama? Mau cepat atau lambat? Mau cepat masuk surga? Tayyib. Antum kalau nak masuk istana negara, nak jumpa Bapak Presiden hafizahullah misalnya, ikut orang yang cepat masuk atau yang lama pemeriksaannya masuk? Siapa yang cepat masuk? Misalnya antum diajak oleh Pak Wakil, Pak Wapres, Dasman, ikut saya. Anda usahlah Pak, nanti cepat sekali masuknya. Gitu. Saya ikut Pak Camat aja lah. Mumpung Pak Camat orang kampung saya katanya, maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak. Antum nak cepat masuk atau nak lambat? Kalau nak cepat, mesti ke Nabi merapat. Sah? Ya enggak? Atau melalui Pak Menteri KSP-nya, Kepala Staf Kepresidenan. Pasti cepat masuknya kan? Nah, Nabi SAW, beliau yang pertama mengetuk pintu surga. Beliau yang pertama masuk surga.
Antum nak cepat masuk, mesti yang dekat-dekat dengannya. Apalagi di akhirat juga Nabi katakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Antum mencintai. Dulu ketika masih hobi bola, antum mencintai Maradona, beli baju merek Maradona. Kenapa? Karena antum suka. Walaupun kaki antum tidak seperti kaki Maradona. Antum mencintai misalnya sampai artis pun pasti pilih baju yang sering dipakai oleh artis. Untuk hari ini antum mencintai ustaz. Nanti tengok baju ustaz ini di mana dibuatnya. Nanya itu supaya nanti besok nak beli baju seperti baju ustaz. Itu tanda cinta. Kalau antum mencintai Nabi, pasti suka dengan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya memang ingin masuk surga secepatnya. Kalau bisa dihisab tanpa hisab. Tanpa hisab. Nabi kan tanpa hisab tuh. Iya. Nabi justru memberikan syafaat. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi syafaat, bukan lagi berharap syafaat. Gimana? Antum berharap syafaat atau dapat memberikan syafaat? Ustaz, mengharap syafaat atau mengharap bisa beri syafaat? Kalau bisa kita beri syafaat, jangan lagi mengharap syafaat. Oleh sebab itu maka saya ingin merapat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masih bisa. Ya, makanya tadi saya bilang kalau boleh saya nak nikah lebih dari satu. Nah, cuman kan terbatas tadi izin tak keluar-keluar. Lagipun kemampuan tak ada juga dah. Nah, satu aja rumah belum selesai sampai sekarang. Nah, coba bayangkan kalau dua butang terus saya jadikan nanti, itu bagus juga. Tak bisa tawakal aja, dia harus hitung-hitung dulu. Nah, baik. Jelas ya? Jelas? Nah, jadi semakin antum mencintai Nabi, semakin mengikutinya. Dan ada garansi dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi bagi kamu terdapat uswah, contoh teladan terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, siapa ingin bertemu dengan Allah, wal yaumal akhir, bahagia di akhirat, wa zakarallaha katsiran, dan banyak berzikir pada Allah. Nabi berzikir dalam segala keadaannya. Tidak ada lagi peluang untuk berzikir-zikir baru. Semua zikir ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Yang tadi masih ada pertanyaannya. Apa batas atau ukuran pangkas rambut yang khaza? Nabi SAW melihat seorang anak rambutnya dicukur sebagian tidak. Makanya definisi khaza itu adalah halqu ba'din wa tarku ba'din, mencukur sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Batasnya di mana? Ya rambut kepala. Kalau ada yang seperti itu kan macam-macam sekarang modelnya. Ada yang bergaris-garis, kan ada yang masya Allah kayak topeng, ada yang kayak peci. Yang lucunya ada kayak peci hitam, peci nasional, ada juga tuh. Ini termasuk qaza yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat. Maka cepat-cepatlah merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, bagaimana sikap kita pada orang tua yang membenci kita dalam mengikuti sunnah? An-nasu aduwwu jahilun. Manusia itu ada membenci yang dia tidak ketahui. Maka bersabarlah antum untuk memberitahukan kepada orang tua. Salah satu cara terbaik adalah buktikan antum dengan mengaji sunnah ini semakin berbakti kepadanya, bukan semakin tuli dan budak mendengar perintahnya. Yes. Kalau dulu pulang disuruh 3 kali baru beranjak, sekarang enggak, pas pulang, ibu ada yang bisa saya kerjakan. Kalau sudah besar kita, bu ada yang berapa duit yang ibu butuhkan,
Walaupun sebenarnya nggak ada duit juga. Ibu kita tak tegak, akhi. Ketika dibilang, nak ada kau uang 1 juta, uang saya hanya 100.000 bu, nah bagi 50 jadilah. Tahu dia. Orang tua kita itu lebih sayang pada kita pada mereka. Sah? Orang tua lebih sayang pada kita. Nah buktikan setelah antum mengaji ini, antum semakin berbakti kepadanya. Lihat siapa dulu salah seorang sahabat, subhanallah, Mus'ab bin Umair atau selainnya, ibunya sangat membencinya karena dia masuk Islam ikut Nabi SAW. Tapi berubah dia enggak. Dia adalah anak yang paling berbakti sejak masa jahiliyah lagi, dan setelah ikut Nabi semakin berbakti pada ibunya. Tapi ibunya tetap tak menerima dia masuk Islam, sampai-sampai dia mengatakan, kalau gitu saya akan mogok makan sampai mati. Nah di sini baru dia tunjukkan ketegasan. Mak, kalau amak mogok makan dengan ancaman saya harus mencabut iman, silakan mogok sampai mati. Sampai 1000 nyawa pun ibu nanti mogok sampai mati, saya takkan bergoyang dari sini. Akhirnya tak takut juga mak jadinya, tak jadi dia mogok, tak jadi dia mogok makan. Ini tegas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma. Kalau dipaksa untuk syirik, dipaksa untuk durhaka, jangan taati. La ta'atalah li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kaum muslimin jemaah dirahmati Allah. Tapi untuk ihsan, untuk semakin baik, semakin sering dijenguk, semakin dijaga, tunjukkan. Lama-lama nanti seperti ibunda Abu Hurairah, sampai dia melaknat Nabi SAW. Coba dia melaknat Nabi pakai apa? La'anallahu Muhammad. Dia beriman juga pada Allah sebenarnya. Coba bayangkan orang. Jadi mereka menjahiliyah itu mengklaim mereka pewaris Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagai penyeleweng. Jelas? Sekarang di zaman ini pun banyak umat Islam yang tidak belajar agamanya. Ini mohon maaf, umat Islam kebanyakan tak belajar agamanya. Betul? Kebanyakan tak belajar agamanya. Kemudian yang belajar agama di pesantren sekalipun tidak sempurna belajar dari awal sampai akhir. Jelas? Karena kurikulum kita dipaksa SKS, sistem kebut semalam. Ini mohon maaf juga saya katakan di mana-mana di UIN saya sampaikan, kita belajar misalnya masuk jurusan ilmu hadis, anak tamat SMA masuk jurusan ilmu hadis. Kan saya masuk tahun itu tanya, tamat mana? SMK. SMK apa? SMK keuangan. Kok masuk ilmu hadis? Hah? Ya saya dengar ustaz katanya ahli hadis misal kan. Nah, jadi ikut juga. Kemudian ini di mana? SMA. Ini kebanyakan dari sekolah umum masuk jurusan agama. Lepas itu aturan kuliah, anak-anak bikin makalah. Saya pastikan makalah, jangankan S1, S2, S3 aja sering kopi darat. Kopi pasta. Ya saya sudah uji. Ya banyak. Ya ada juga yang Masya Allah dibahasnya dengan baik, tapi tidak sedikit juga yang kopi pasta. Pernah suatu kali saya nakal sedikit. Saya termasuk dosen nakal juga. Nakalnya gimana? Ngerjain mahasiswa. Salah satunya siapa yang menikah semester ini dapat nilai A. Nah, itu nakal saya tuh. Yang kedua, siapa yang lapar sekarang saya belikan makanan. Termasuk kenakalan saya sedang ngajar itu. Makan boleh, bercakap tak boleh kecuali izin saya. Jelas ya? Nah, saya nakal juga waktu itu, saya beri judul makalahnya semuanya sama. Semuanya sama. Alhamdulillah tulisannya semuanya sama. Yang lebih parah lagi, awak bicara tentang konteks keindonesiaan, dia bicara tentang konteks kemalaysiaan. Oleh sebab itu setiap kuliah saya pilih pilihan pada kawan-kawan tuh, kalian nak sulit atau saya nak sulit? Apa maksudnya? Kalau saya ingin mudah kuliah,
saya tak perlu bersiap. Saya bagikan makalah berdasarkan tema-tema kuliah. Pertemuan pertama ini pemakalah. Saya kan tidak perlu baca malam harinya, tidak perlu persiapkan materi kan. Nah, tapi kalau kalian ingin saya yang susah, saya harus murojaah. Setiap masuk kuliah saya harus baca lagi malam harinya. Kadang pulang ceramah jam 12 malam tidak bisa langsung tidur karena mandi dulu. Nah, tadi dikasih makan juga. Nah, supaya agak sedikit kurang isi perut, kemudian dinginnya habis mandi agak ini supaya tidak rematik, saya duduk dulu kadang sampai jam 1 untuk baca dulu. Ya, baca dulu sedikit untuk kuliah besok. Kalau sempat 3 sesi, berarti bacaannya lebih banyak. Kadang mendekati jam 2. Allah musta'an. Panjang juga jawabannya. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, hanya banyak di antara yang tidak paham agamanya, sehingga fitnah-fitnah seperti tadi itu sangat mudah. Sangat mudah. Maka hati-hati jangan mengambil ilmu kecuali yang benar-benar berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ke orang tua sudah tadi. Bagaimana kiat-kiatnya untuk dapat lancar buka cabang-cabang dan tidak menutup kantor pusatnya? Wallahi, antum jangan nanya ke yang tidak berpengalaman. Nah, ini tidak bisa saya jawab nih. Tanya pada yang sudah berpengalaman. Saya waktu haji 2016 ditugaskan untuk jadi ngisi media, ngisi di radio waktu itu, karena memang saya juga mantan jurnalis juga, pernah jadi reporter di musim haji, pernah ngisi acara di radio, acara dakwah dan lain-lainnya. Pas pulang sekamar, satu dari Nigeria, istrinya 2, mau 3. Yang satu dari Indonesia, istrinya sudah 3, mau 4. Awak sendiri, istri 1. Asal ketemu azab saya. Nah, azab saya. Ya, macam-macam. Cuman yang dapat saya simpulkan, satu, yang beristri lebih dari 1, memang harus tegaan sedikit. Awak baru aja dia cemburut, dah luluh hati ini. Nah kan, ya enggak, cemburutlah di situ. Saya harus masuk kantor cabang. Harus sedikit tegaan. Kadang-kadang sebagian pinter itu katanya, pas baru aja 2 jam kita di istri kedua, datang telepon, bang anak panas. Sebenarnya hati ibunya yang panas itu, disuruh pulang. Awak tentu mendengar anak, luluh juga hati. Akhirnya balik lagi. Yang istri yang kedua pun menjadi tidak nyaman hati. Masa baru sebentar dari panggil lagi katanya kan. Ternyata benar, panasnya hanya 37,4 derajat Celcius. Abadnya tadi hampir step nih bang katanya kan, hampir step. Awak dengar anak step tentu tidak mungkin lah. Apalagi kantor pusat yang nelpon. Bergegas kita. Nah, itu jadi kayaknya harus tegaan. Yang kedua, mending minta maaf daripada minta izin. Yang payah, izin tak akan keluar. Kalau ada izin keluar ini jarang. Ini betul-betul keberuntungan, maka nikmatilah. Kalau kami kayaknya belum juga, nampak Ustaz ya. Terima kasih. Untuk lebih selanjutnya kepada yang berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian salat jamak dan salat qasar yang sesungguhnya, dan berapa lama waktu salat itu bisa di jamak dan di qasar? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jamak tidak mesti qasar, sebagaimana qasar tidak mesti jamak. Dan ada pula jamak dengan qasar. Di antara bentuk jamak tanpa qasar, misalnya antum nak musafir. Tapi dalam hadis riwayat Jabir, Nabi bila musafir setelah masuk waktu salat zuhur, lalu dia jamak asar ke zuhur tanpa di qasar.
Sebab qasar itu baru dilakukan iza jadda sayru au iza ansha'a safar. Baru boleh dilakukan jamaat qasar itu setelah memulai perjalanan dan tak terlihat lagi bumbung rumah kampung kita. Nah, habis dari umrah baru boleh diqasar. Jadi kalau ada misalnya yang sekarang selepas ini nanti nak pulang musafir ke mana? Kampung? Ada yang musafir? Maka dia jamak takdim. Diqasar pada jamak? Ya diqasar karena dia sudah musafir dari kemarin. Andainya orang sini nak mengikuti saya ngantar Pekanbaru nanti misalnya, nah, maka dia boleh menjamak tanpa mengqasar karena dia belum memulai safar. Contoh qasar tanpa jamak misalnya ketika kita di hari-hari Mina, mabit di Mina, lalu salat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, salat asar di waktu asar 2 rakaat, salat maghrib waktu maghrib 1,5 rakaat. Enggak, kayaknya masih nyimak nih. Berarti 3, Masya Allah, Alhamdulillah. Antum udah tahu nanya lagi saya. Nah, ya, salat isya di waktu isya 2 rakaat, subuh di waktu subuh 2, Alhamdulillah. Udah pada hafal semuanya. Nah, ini namanya qasar tanpa jamak. Nah, ada jamak dengan qasar. Ini pada umumnya seperti itu. Misalnya nanti saya selepas ini mungkin diajak makan semua orang ini. Mungkin ini. Kalau enggak saya ngajak gitu aja, enggak usah lah, aman. Kalau enggak diajak saya ngajak. Karena memang waktunya makan. Mungkin pas selesai makan, beliau-beliau kan enggak musafir, harus sholat di masjid. Nah, kalau saya kan musafir, boleh jamaah takhir, maka jangan direkes nanti. Ustaz masa enggak sholat di masjid kan? Nah, jadi harus tahu juga, saya sedang musafir, maka saya diberikan rukhsah nak jamak takdim atau jamak takhir, tergantung aja nanti. Nah, maka saya nanti jamak dan qasar sekaligus. Jelas? Berapa batas waktunya? Tergantung kondisi antum. Kalau ada kondisi misalnya khauf, tentu sampai selesai khaufnya. Kan ada salat khauf yang diqasar. Nah, misalnya orang dalam kondisi siaga 1 misalnya. Apa misalnya siaga 1? Misalnya gempa bumi misalnya kan, atau tsunami dan sebagainya. Dia ternyata belum sholat jadi, maka dia jamak takdim, jamak takhir biasanya kalau yang begini ini kan. Atau misalnya di medan jihad seperti kita jelaskan tadi, dalam keadaan berhadapan dengan musuh, berapa lamanya? Wallahu a'lam, tidak dibatasi. Nah, sebagian dalam perjalanan normal, bukan perjalanan ada ketakutannya, dan perjalanan itu berhenti di satu tempat, maka sebagian ulama membatasinya sampai 3 hari 3 malam bagi siapa yang diketahui berapa lamanya tinggal di tempat itu. Tapi sebagian mengatakan tidak ada batasannya, sebab Nabi pernah 18 hari 18 malam di Mekah, beliau tetap menjamak dan mengqasar salatnya. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, saya cenderung kepada tidak membatasi itu, khususnya bagi yang berurusan, apakah urusan negara, urusan pribadi, urusan apapun yang memaksa dia harus menjamak dan mengqasar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah qasar itu hanya untuk orang safar dalam ketaatan atau semuanya boleh mengqasar atau tidak? Ya, sebagian mengatakan yang musafirnya berbuat maksiat tidak boleh mengqasar sebagai ukubah baginya, hukuman. Tidak. Al-zahir illatnya adalah safar. Selama dia musafir, masa boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Ini ada cerita, Masya Allah, aneh dari teman-teman saya. Beliau tamat kantor, jadi guide di Jakarta.
Karena dia pandai bahasa Arab, sering juga tamunya orang Arab. Ini tidak patut ditiru nih sebenarnya. Janji tidak niru kan, kalau tidak saya ceritakan. Kalau preman Arab tuh aneh pula Ustaz. Ya, gimana anehnya? Dia bawa perempuan, tapi pas dengar azan stop. Nusalli, kita sholat dulu katanya. Dan diajaknya teman perempuannya itu sholat. Jadi seburuk-buruknya preman Arab kata dia masih tetap menjaga sholat. Allah musta'an. Tapi jangan ditiru dah. Jangan ditiru. Sholatnya boleh ditiru. Jadi seburuk-buruknya orang Arab tuh rata-rata menjaga sholat. Bahkan perempuannya pun disuruh sholat. Ya Allah bin salli salat dulu. Diajak sholat berjamaah pula. Bayangkan. Soal khusyuk tak khusyuk itu urusan dia. Yang jelas dia tetap menjaga sholatnya. Nah, itu pengalaman beliau jadi kain itu. Allahu musta'an. Saya waktu itu diajak teman bertemu temannya di sebuah hotel di Jakarta. Akhirnya nyesal juga saya ke situ gitu. Kenapa saya diajak ke sini tadi? Nah, Allahu musta'an. Karena dia dah lama tidak ketemu, diajak ke situ, sama-sama tembak kantor beliau itu. Nah, lalu saya kata, kalau gitu subhanallah, karena gaib itu kan mendampingi orang kemanapun pergi kan. Allah musta'an. Jadi ternyata resikonya besar jadi gaib itu. Tapi itu pengalaman dia. Jadi orang Arab itu walaupun dia melakukan dosa, tapi sholatnya dijaga. Kalau kita, nah itu yang payahnya. Kadang ndak preman pun kadang ndak sholat. Abang tuh luar biasa baiknya itu, suka traktir kita. Cuman sayang ndak sholat gitu. Subhanallah. Mana yang baik, meninggalkan sholat atau orang yang pemurah meninggalkan sholat, atau yang pemurah selalu sholat? Betul ya itu ya. Mana yang lebih besar dosanya? Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Dosa orang berzina atau dosa meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat lebih besar. Oleh sebab itu, walaupun kita kadang-kadang mendengar kata berzina itu lebih terkesima, karena memang dosa besar, tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lebih besar lagi adalah meninggalkan sholat. Makanya ada yang meninggalkan sholat di sekitar kita, upayakan jangan sampai meninggalkan. Makanya sholat itu kan berat, maka Allah sarankan bersama-sama, sebab bersama-sama terasa lebih indah, lebih ringan. Nah, makanya imam pun disarankan untuk tidak berlama-lama, tapi bukan pula asal trikul saja, bukan. Ini kadang sebagian enggak pahamannya letterlet juga. Azan langsung qomat. Apa alasan? Nanti terlambat selesainya. Enggak. Antara azan dan qomat ada masa menanti, karena orang ada yang nak bersuci. Kalau tidak dinanti maka terlambat. Kalau lebih banyak terlambatnya sopir yang salah, bukan penumpang. Ya, misalnya itu bawa bus isi 41 orang, terlambat 32. Siapa yang salah itu? Hah? Pasti sopir yang marahin. Masa kamu tinggalkan 32 orang? Tapi kalau misalnya makmumnya 40, terlambat 2-3 orang, itu memang salah makmum. Ini saya perhatikan, dari 3 sab, 2 sab setengah terlambat. Berarti yang salah imam, bukan muazzin. Muazzin kan nunggu imam dia qamat. Oh enggak, imam di kami itu diatur muazzin saat balik itu. Apalagi kalau diatur jemaah. Yang berhak punya perintah qamat imam, bukan makmum dan bukan pula muazzin. Enggak, jam Ustaz. Jam digital. Imam kita sekarang jam digital. Allah Ustaz. Tetangga saya mau pergi umrah, alhamdulillah, semoga Allah berikan umrah yang mabrurah. Sebelum pergi dia mengundang tetangga dan sanak saudaranya agar datang ke rumahnya. Apa itu dibolehkan Ustaz? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ngajak makan kan? Ngajak makan? Datang aja. Kenapa dilarang?
Hah? Ada dalil melarangnya? Ada dalil yang melarangnya. Ini kaum muslimin dan muslimat, ini bukan ritual. Ini hanya kan kita, walaupun hadisnya dipersisikan ulama, kalau nak pergi itu mesti memberi tahu kepada orang di sekitar kita. Sekitar kita. Nah, kalau pergi ke rumah masing-masing, selain membebani orang, ya sebagian kita kan banyak tidak suka bertamu kan? Iya. Apa-apa dia nak umrah, awak pula disuruh kasih makan katanya. Nah, kan itu, maka dia, apalagi sekarang tetangga kita ramai, teman-teman kita ramai, maka dikumpulkan dalam satu majelis. Yang minta izin berangkat, mudah-mudahan didoakan. Insya Allah kalau hanya sebatas ini acaranya, ini tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya ada ritual-ritual tambahan, ritual tambahan itu yang ditiadakan. Nah, seperti sekapur apa namanya? Sekapur apa? Tidak sekapur siri apa namanya? Macam-macam lah acara-acara tambahan, itu aja yang ditiadakan. Apa namanya? Yang membuang-buang beras itu apa namanya? Tepung tawar. Dibuang atau dimakan tuh? Dibuang. Ini mubazir. Ini mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau ada keyakinan tertentu berarti tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti tidak boleh dilaksanakan. Kalau tidak selamat, berarti ada keyakinan. Keyakinan seperti ini tidak ada dasarnya, berarti tak boleh juga dia diyakini. Ini yang harus diapakan. Jelas? Tapi kalau hanya sekedar diajak makan, lalu minta izin dan mohon didoakan, wallahu alam, saya tidak melihat ada dalil yang melarangnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.